Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Halo. Kali ini kita mau lihat nih beberapa contoh rencana pemasaran yang beneran ada. Ini dari bab 20 buku Laoftia dari Martina Lowchenco. Sip. Kita bakal lihat gimana teori ketemu praktek di lapangan. Betul. Apa yang jalan, apa yang kurang di berbagai tahap perusahaan. Ada yang baru mulai, ada yang lagi scaling, ada juga yang udah mapan mature gitu. Tujuannya biar kita semua bisa lihat polanya ya. Pelajaran penting apa aja sih dari rencana-rencana ini? Oke, langsung aja yuk kita bedah. Mulai dari yang tahap awal dulu kali ya. Ada contoh perusahaan tujuannya keren nih. Transisi ke early majority. Wah, ambisius ya di awal. Iya kan? Targetnya juga ada angkanya. Peningkatan 40% MQL ke SQL. MQL ke SQL jadi prospek pemasaran, jadi prospek siap jual ya. Sama peningkatan 70% leads masuk. Banyak tuh. Tapi ada kritiknya juga kan? Nah, itu dia. Kritiknya bilang, ini kok terlalu taktis ya. Strategi besarnya belum kelihatan jelas. Fokusnya juga lebih kejar setoran angka, kuantitas, bukan kualitas leads-nya. Betul. Dan ngejar early majority itu mungkin kecepatan nggak sih di fase ini? Bisa jadi, karena kan di tahap awal itu fokus utamanya mestinya validasi pasar dulu, belajar, memastikan kita ini beneran dibutuhkan apa enggak. Jadi bukan soal volume dulu ya? Bukan. Rencananya mesti fleksibel. Makanya target yang lebih pas mungkin bukan angka leads doang, tapi soal kualitas interaksi. Kualitas? Contohnya gimana tuh? Kayak yang disaranin di buku itu, misalnya targetnya berhasil integrasi sama 1 atau 2 mitra kunci, atau dapat keterlibatan bagus di forum developer target kita. Itu kan lebih strategis pondasinya. Oke, masuk akal banget. Jadi bangun fondasi dulu ya? Iya. Nah, geser nih. Perusahaan yang udah mulai berkembang. Katakanlah pendapatannya udah 10 juta lebih. Tahap scaling berarti ya? Iya. Rencananya kedengaran lebih mantap nih. Definisikan kategori pasar. Terus ciptakan operasi demand generation yang terstruktur. Sistematis gitu ya buat narik minat pasar. Sama manfaatkan ekosistem mitra. Keren kan sekilas? Keren sih tujuannya, Tapi ada catatannya lagi. Tujuan ini kok rasanya kurang nempel langsung ya ke hasil bisnis. Kayak target pendapatan spesifiknya mana gitu. Nah, itu dia. Terus strateginya juga kalau dibaca lagi lebih mirip jadwal kerja per kuartal ya. Iya, kayak bangun fondasi Q1, monitor Q4. Ini kan lebih ke apa bukan bagaimananya. Betul sekali. Strategi itu kan harusnya kasih arah, kasih kompas, bukan cuma daftar tugas. Jawab pertanyaan, gimana kita mau menang di pasar ini? Strategi yang lebih kuat contohnya gimana? Misalnya nih, bisa tingkatkan validasi dari analis industri sama pelanggan besar. Atau optimalkan titik-titik krusial di funnel penjualan. Atau perbanyak eksperimen pemasaran lintas kanal. Lebih jelas arahnya ya. Dan yang krusial, kaitkan itu semua ke tujuan bisnis yang jelas. Misalnya, tahun ini kita mau capai pendapatan 20 juta dolar. Jadi semua geraknya ke sana. Jelas banget bedanya ya, antara arah strategis sama daftar kegiatan doang. Oke, lanjut ke yang paling gede nih. Perusahaan tahap mature, pendapatan ratusan juta dolar. Kelas berat ini. Tujuannya juga jelas banget. Tumbuhkan pendapatan lini produk baru sebesar 20%. Tutup poin. Mantap. Strateginya apa aja tuh? Ada dorong kesadaran dan adopsi produk baru, terus kokohkan posisi sebagai pemimpin di kategori pasar baru. Nah, biasanya di tahap ini budget pemasarannya gede kan? Iya, gede banget makin. Tapi ada risiko yang disorot juga. Justru karena budgetnya gede, ada potensi terlalu ngandelin iklan berbayar. Iya. Bisa jadi kayak topeng ya. Nutupin fondasi organik yang mungkin sebenarnya agak lemah. Betul. Padahal fondasi organik itu kan penting ya. Konten, komunitas, testimoni. Penting banget buat jangka panjang. Pertumbuhan yang cuma disuntik iklan itu seringkali nggak awet. Nah, di tahap mature ini juga peran produk marketing jadi super penting. Oh ya, kenapa tuh? Karena persaingannya pasti udah ketat banget. Produk marketing itu yang mikirin respon kompetitif. Misalnya, gimana memperbaiki kualifikasi lead buat tim sales, gimana nentuin positioning produk yang pas sebelum ngomongin fitur. Biar nggak perang fitur doang ya. Iya, terus juga kasih bukti klaim yang kuat, sampai kasih contekan buat tim sales ngadepin kompetitor. Ini udah main strategi antar fungsi di perusahaan. Wah, kompleks ya jadinya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa sih intinya buat pendengar kita? Poin kuncinya mungkin gini ya, rencana pemasaran yang efektif itu
Pertama, harus pas badan sama tahap perusahaannya. Nggak bisa pukul rata. Beda tahap, beda fokus ya. Terus? Kedua, harus nyambung jelas ke tujuan bisnis. Mau naikin pendapatan kah? Pangsa pasar? Apa? Harus jelas kaitannya. Oke. Ketiga, Ketiga, perlu arah strategis. Bagaimananya itu harus jelas, bukan cuma daftar apanya. strategi. Bukan cuma taktik atau jadwal. Sip. Terakhir. Terakhir, ukurannya. Jangan cuma ngukur kesibukan atau volume. Fokus ke kualitas dan hasil nyata yang bawa bisnis maju. Mantap. Jadi intinya, bukan soal bikin tim pemasaran sibuk, tapi mastiin tiap langkah itu benar-benar ngedukung tujuan besar bisnis. Sesuai realita pasarnya. Persis. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat direnungkan sama pendengar kita ya. Boleh banget. Apa tuh? Setelah dengar contoh-contoh tadi, plus minusnya, coba deh lihat lagi upaya pemasaran yang Anda jalankan. Atau yang Anda lihat di sekitar. Gimana Anda bisa mulai menilai efektivitas strategisnya, bukan cuma lihat sibuknya aja. Udah beneran nyambung belum sih sama tahap dan tujuan unik dari bisnis itu sendiri? Itu aja sih. Pertanyaan bagus banget buat refleksi. Oke, terima kasih banyak untuk diskusinya hari ini. Sama-sama.